Muhammad Marmaduke Pickthall, sosok mu'alaf yang telah memeluk Islam pada 1917 ini, telah banyak memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam di Eropa. Pickthall juga pernah mengungkap keutamaan Al-Quran. Dalam buku 7 mu'alaf yang mengharumkan Islam karya Taufik Pram, dijelaskan Pickthall menerbitkan Al-Quran terjemahannya pada 1930. Atas wasilah Pickthall, Islam mulai lebih dipahami khususnya oleh kaum muslim Eropa yang tidak bisa berbahasa Arab. Meski demikian, Pickthall menegaskan bahwa Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Oleh sebab itu, terjemahannya tetap disandingkan dengan teks asli Al-Quran dalam bahasa Arab. Pickthall meyakini bahwa bagi seluruh umat muslim, termasuk dirinya, Al-Quran adalah suatu hal yang agung yang hanya berasal dari Yang Maha Tinggi. Pickthall berkata dalam kata pengantar bukunya mengenai hikmah Al-Quran. Sebelum mulai mempelajari Al-Quran, seseorang harus menyadari Al-Quran tidak seperti bahan bacaan lain. Ini merupakan kitab yang unik, yang berasal dari Yang Maha Tinggi. Al-Quran berisi pesan-pesan abadi serta universal. Kandungan isinya tidak merujuk pada tema atau gaya tertentu, melainkan landasan seluruh sistem kehidupan, mencakup segala spektrum permasalahan, sedari ayat-ayat kepercayaan maupun perintah serta sumber pengajaran, kewajiban, hukuman bagi yang melanggar, hukum umum yang pribadi, serta jalan keluar terhadap persoalan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Lalu cerita kaum di masa lampau teriring apa-apa yang dapat dipetik pelajaran darinya. Lalu siapa Muhammad Marmaduke Pickthall? Terlahir dengan nama William Pickthall pada tanggal 7 April tahun 1875. Dia berasal dari keluarga kelas menengah di Suffolk, Inggris. Ayahnya, Charles Gresham Pickthall, adalah seorang pendeta Anglikan. Karenanya tak mengherankan jika William tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga penganut Kristen Anglikan yang taat. Ketika usianya menginjak 5 tahun, sang ayah meninggal. Tak lama berselang, keluarganya pun memutuskan untuk menjual tempat tinggal mereka di Suffolk dan pindah ke kota London. Kepindahannya tersebut sempat membuat William depresi dan sakit-sakitan. Sifat pemalu yang ada pada dirinya membuat dia sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Terlebih lagi ketika ibunya Mary O'Brien memasukkannya ke Harrow, sebuah sekolah swasta elit khusus bagi murid laki-laki. Satu-satunya yang menjadi teman penghiburnya saat menimba ilmu di Harrow adalah Winston Churchill. Saat di Harrow, William mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu bahasa. Selepas tamat dari Harrow, ia mulai mempelajari sejumlah bahasa, di antaranya Gaelic dan Welsh. Karena kemahirannya dalam penguasaan kedua bahasa ini, maka salah seorang gurunya di Harrow mendaftarkan William untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan pegawai di Departemen Luar Negeri. Namun ia gagal dalam ujian. Kegagalan tersebut tidak membuat William patah arang. Ia kemudian menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa Arab, dengan harapan suatu saat nanti ia bisa memperoleh pekerjaan sebagai seorang konsuler di Palestina. Di usianya yang belum genap 18 tahun, ia memutuskan untuk berlayar ke Port Said, sebuah kota pelabuhan yang berada di kawasan timur laut Mesir. Perjalanan ke Port Said ini menjadi awal mula petualangannya ke negara-negara muslim di kawasan Timur Tengah dan Turki. Keahliannya dalam berbahasa Arab telah memikat penguasa Ottoman, Turki Utsmaniyah. Atas undangan dari pihak Kesultanan Ottoman, William yang kala itu belum menjadi seorang muslim, mendapat tawaran untuk belajar mengenai kebudayaan timur. Selama masa Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918, William banyak menulis surat dukungan terhadap Turki Utsmaniyah. Saat propaganda perang dikumandangkan tahun 1915 yang mengakibatkan pembantaian di Armenia, dia secara terang-terangan menentangnya dan menyatakan bahwa kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada pemerintah Turki atas kejadian tersebut. Pada saat banyak imigran muslim asal India di London dibujuk oleh Kementerian Luar Negeri untuk menyediakan bahan-bahan propaganda dukungan terhadap Inggris dalam perang melawan Turki, ia tidak bergeming. Ia tetap tegas dengan pendiriannya guna membela saudaranya sesama muslim. Begitu juga saat komunitas muslim di Inggris diberikan pilihan, apakah setia terhadap sekutu atau justru mendukung Jerman dan Turki.
Jawaban yang diberikan William cukup mengejutkan. Dia tetap pada pendiriannya tidak akan mendukung negaranya itu. Perjalanan ke negara-negara Islam dan Turki ini telah membuat William banyak bersentuhan langsung dengan agama Islam. Dari situ kemudian mulai muncul rasa ketertarikan terhadap ajaran Islam. Maka, di tahun 1917, dia memutuskan untuk memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Marmaduke Bigtel. Bahkan sebelumnya, William sempat menjadi pembicara pada diskusi yang diadakan Muslim Literary Society bertajuk Islam and Progress, tanggal 29 November 1917 di Notting Hill, London Barat. William meninggal di kota Saint Ives itu pada tanggal 19 Mei 1936. Ia dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood, Surrey, dekat Woking, Inggris. 4 hari kemudian, oleh kaum Muslim Inggris, Bigtel dijuluki sebagai pejuang agama dan pelayan Islam sejati. Semoga dakwah yang dilakukan Muhammad Marmaduke Bigtel mendapat ganjaran pahala jariah. Jika kamu mendapat manfaat dari video ini, langsung subscribe dan share ke teman-teman kamu.